Wakil Bupati Dharma Wijaya orang pertama disuntik vaksin Sinovac di Serdang Bedagai. Penindakan langsung seorang pemotor di Medan terlibat aksi kejar-kejaran dengan polisi. Tumpukan sampah di persimpangan Jalan Inti Kota Rantau Prapat, Labuhan Batu resahkan warga. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan informasi menarik lainnya. Bersama saya Daniel Huta Barat, pemirsa inilah Sumut Hari Ini Malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Wakil Bupati Serdang Bedagai Dharma Wijaya menjadi orang pertama di Kabupaten Srege yang disuntik vaksin Sinovac COVID-19 untuk memastikan bahwa vaksin aman dan halal bagi masyarakat serta untuk mencegah meluasnya pandemi COVID-19. Sebelum dilakukan vaksinasi terlebih dahulu, petugas melakukan pemeriksaan tekanan darah untuk memastikan kondisi tubuh Wakil Bupati Serdang Bedagai dalam keadaan normal. Setelah dipastikan semua sudah berjalan sesuai dengan prosedur, maka vaksin Sinovac yang dalam keadaan steril disuntikkan di bagian lengan. Wakil Bupati Serdang Bedagai Haji Dharma Wijaya memastikan bahwa vaksin Sinovac COVID-19 ini aman dan halal bagi masyarakat. Terkait dengan isu vaksin yang beresiko, Dharma Wijaya mengutarakan jika vaksin Sinovac aman dan mempunyai dampak positif terkhusus dari virus COVID-19. Vaksin juga sudah diuji di BPOM serta MUI yang menyatakan bahwa vaksin ini halal. Penyuntikan tersebut dilakukan di ruang kerja Wakil Bupati yang disaksikan Kadis Kominfo, Kadis Kesehatan, dan Direktur RSUD Sultan Sulaiman. Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati Srege Haji Dharma Wijaya berpesan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Serdang Bedagai agar jangan takut untuk divaksin. Dengan pelaksanaan vaksin ini, diharapkan dapat memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan pandemi segera berakhir, sehingga masyarakat dapat menjalani hidup normal seperti semula. Saya, Dharma Wijaya, sebagai Wakil Bupati Kabupaten Serdang Bedagai, hari ini saya divaksin, ya, bahwa vaksin ini adalah untuk mencegah supaya kita itu jangan terkena COVID-19 ini. Dalam hal ini, kami menghimbau kepada seluruh masyarakat Serdang Bedagai, vaksin ini sama semuanya, tidak ada yang berbeda-beda, semuanya memakai Sinovac, ya. Artinya bahwa kami, pemerintah Kabupaten Serdang Bedagai, hari ini saya menyatakan bahwa saya selesai divaksin dan tidak ada reaksi apapun. Pada 5 Februari mendatang akan dilakukan pencanangan vaksinasi tahap pertama terhadap tenaga kesehatan dan pejabat publik esensial dengan jumlah sasaran 1.690 dan jumlah dosis sebanyak 3.380 vial. Vaksinasi ini juga akan dilakukan secara serentak di 25 fasilitas pelayanan kesehatan yang telah ditunjuk menjadi fasilitas pelayanan vaksinasi COVID-19. Abdul Malik melaporkan untuk Evarina TV. Selain itu, pemirsa, Dinas Kesehatan Batubara Sumatera Utara menggelar vaksinasi COVID-19 tahap pertama yang diprioritaskan kepada tenaga kesehatan. Bupati Batubara Zahir menjadi orang pertama yang disuntik vaksin Sinovac. Vaksinasi COVID-19 tahap 1 digelar pada Kamis pagi di Aula Rumah Dinas Bupati Batubara. Dalam kegiatan itu, Bupati Batubara Zahir menjadi orang pertama yang mendapat suntikan vaksin Sinovac. Dilanjutkan unsur forum koordinasi pimpinan daerah, tokoh masyarakat, dan tenaga kesehatan. Selain di Aula Rumah Dinas Bupati, vaksinasi COVID-19 juga digelar serentak di seluruh puskesmas di Batubara. Menurut Bupati Batubara Zahir, dirinya bersedia menjadi orang pertama yang disuntik vaksin COVID-19 di Batubara untuk membuktikan bahwa vaksin COVID-19 aman dan halal serta tidak sakit. Zahir pun meminta masyarakat agar tidak khawatir dengan keamanan dan kehalalan vaksin COVID-19. Pada vaksinasi tahap 1 ini, Dinas Kesehatan Batubara menerima 2.200 vial vaksin Sinovac untuk 1.100 vaksinator. Ini semua kita lakukan perdana vaksin di Batubara yang didahului oleh saya, ya, Bupati Batubara. Jadi kalau nanti Bupati Batubara mati, yang lain usai vaksin. Ya, tapi sekarang sehat, ya, tidak ada masalah.
tidak ada rasa sakit, tadi Pak Wakil juga tidak ada rasa pening, gitu kan. Biasa aja, bahkan penyuntikannya tidak terasa. Saya pikir belum disuntik, ternyata sudah selesai. Nah, artinya ini betul-betul aman, ya, betul-betul suci dan halal. Ya. Taufik melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, di kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, Wali Kota Hefriansa gagal divaksin karena tekanan darah tinggi, flu, serta batuk. Vaksinasi COVID-19 mulai dilaksanakan di Pematang Siantar yang diawali dengan vaksinasi terhadap Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kota Pematang Siantar di Puskesmas Parsoburan, Jalan Parsoburan, Kelurahan Sukamaju, Kecamatan Siantar Marihat, Sumatera Utara. Vaksinasi ini dilaksanakan di 19 puskesmas, 2 rumah sakit, dan markas kepolisian. Wali kota yang direncanakan sebagai orang pertama yang menerima vaksin harus ditunda pelaksanaannya. Setelah dilakukan pemeriksaan kesehatan, ternyata kondisi kesehatan wali kota dinilai tidak memungkinkan untuk dilakukan vaksinasi, dikarenakan tekanan darah yang tinggi dan terkena flu serta batuk. Udah itu aja. Pak. Tensi Bapak berapa tadi? 162. Kalau suhu Pak? Suhu aku bagus. Paten. Patennya. 34, sekian. Terima kasih Pak Wali. Pak Wali, ini setelah vaksin kita laksanakan, terus harapannya apa Pak Wali untuk gelombang vaksin selanjutnya? Yang pasti kita ada 5.600 vaksin, ya kan? Jadi selesai anti Forkopimda, dalam waktu dekat akan kita vaksin tenaga kesehatan dulu. Ya mudah-mudahan nanti aman-aman, sehat-sehat, ya kan? Dan nanti kita tunggulah untuk kelanjutan vaksin berikutnya dari pemerintah kepada masyarakat. Selain Wali Kota Pematang Siantar, Kapolres serta Kajari juga batal divaksin Sinovac. Kapolres gagal divaksin karena pernah terkena COVID-19, serta Kajari dikarenakan tensinya tinggi. 19 puskesmas, ya, sama 2 rumah sakit. Rumah sakit mana aja? Rumah sakit Jasamen sama rumah sakit tentara. Sama poliklinik Polres, tapi itu hanya khusus untuk tenaga kesehatan. Dan itu, jadi tiap puskesmas kita buat itu satu hari 2 sesi, jam 9 sampai jam 12 20 orang, baru nanti jam 1 sampai jam 3 atau jam 4 20 orang. Karena kan ini Bapak tengok juga kan memakan waktu yang cukup lama juga. Itu. Untuk tahapan, vaksinasi dilakukan setelah melalui pendaftaran dan verifikasi data di meja pertama, dengan menunjukkan etiket dan bukti identitas lainnya untuk diverifikasi petugas. Kemudian dilakukan format screening. Petugas melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik dan mengidentifikasi penyakit penyerta. Selanjutnya, jika calon penerima vaksin sehat, vaksinasi dapat dilakukan, dan setelah divaksin dilakukan pencatatan dan observasi. Penta News Sembiring melaporkan untuk Evarina TV. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami pemirsa. Seorang pemotor di Medan terlibat aksi kejar-kejaran dengan polisi setelah berupaya membawa kabur sepeda motor usai ditilang. Pemuda tersebut akhirnya ditangkap di Jalan Sudirman, Medan. Pemotor satu ini nekat kabur dengan membawa sepeda motornya sendiri usai ditilang di kawasan Lapangan Merdeka Rabu siang. Yang mana sebelumnya ia bersama salah seorang temannya ditilang polisi. Namun saat surat tilang telah dikeluarkan, ia pun lantas membawa kabur sepeda motor yang seharusnya menjadi barang bukti tilang. Ia membawa kabur sepeda motor tersebut dari pos Satlantas di Lapangan Merdeka. Sejumlah polisi akhirnya melakukan kejar-kejaran dengan pelaku yang diketahui warga Binjai tersebut. Ia kemudian berhasil dihalangi polisi yang berjaga di sekitar Jalan Sudirman. Dari hati, kereta barang bukti dilarikan dari Lapangan Merdeka. Dikejar, dapatlah di sini. Nah, gitu ceritanya. Kayak orang barang bukti dari kantor, ngejar. Dari kantor kemarin dapatnya. Mana bang ceritanya bang yang bot? Semula bukan dia ya? Kita belum tahu bang, kita masih di lapangan dan dari hati tadi kita tahu. Nah, itulah dia. Di mana bang? Hah? Ditilang di mana?
Belum tahu kita tilang di mana. Ini kan tadi dari HT. Kereta barang bukti dilarikan dari Lapangan Merdeka. Dikejar, dapatlah di sini. Nah, gitu ceritanya. Usai ditangkap, pelaku kemudian diboyong ke pos Satlantas Polrestabes Medan di Lapangan Merdeka. Dia dipastikan akan mendapat ancaman hukuman lebih berat karena berupaya membawa kabur barang bukti. Daniel Pekwali melaporkan untuk Evarina TV. Informasi berikutnya, pemirsa, tim advokasi pejuang hak hidup hewan mendatangi Polsek Medan Area untuk memantau perkembangan penanganan kasus penjagalan kucing di Medan yang viral di media sosial. Langkah tersebut ditempuh tim advokasi karena sudah sepekan kasus ini mencuat. Belum ada satupun tersangka yang ditetapkan. Kuasa hukum Sonia Rizkika, pemilik kucing Tayo yang kasusnya viral sepekan lalu mendatangi Polsek Medan Area untuk mempertanyakan perkembangan kasus. Bersama dengan komunitas animal lovers, kuasa hukum diterima oleh Kanit Reskrim Polsek Medan Area dan melakukan diskusi tertutup. Diketahui saat ini kepolisian sudah memeriksa 5 orang saksi, diantaranya korban, tetangga, serta pemilik rumah jagal. Namun hingga saat ini belum ada tersangka yang ditetapkan dalam kasus ini. Kuasa hukum Francine Wijoyo dalam hal ini mendorong Polsek Medan Area untuk serius dalam menangani kasus ini. Berdasarkan hasil diskusi, sudah cukup bukti dari pihak kepolisian dan dalam waktu dekat akan dilakukan gelar perkara. Kami kesini untuk menanyakan perkembangan perkara karena kami dari tim advokasi pejuang hak hidup hewan PH3 ini kan kemarin kami ditunjuk tanggal 30 Januari ya selaku kuasa hukum dari Ibu Sonia Rizkika gitu. Jadi kami kesini untuk koordinasi perkembangan perkaranya seperti apa dan ternyata sambutannya cukup baik dan koordinasinya juga berjalan dengan baik dan lancar. Apabila pelaku penjagalan kucing telah ditetapkan, maka tersangka terjerat dengan pasal 362 tentang pencurian dan pasal 302 tentang penganiayaan hewan dengan ancaman hukuman 2 hingga 7 tahun penjara. Daniel Pekwali melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, semarak memasuki tahun baru Cina atau Imlek sudah mulai terasa. Salah satunya di sentra pembuatan kue bakul di Medan, Sumatera Utara yang bertahan sejak 1965 silam ini. Permintaan akan kue khas Imlek itu masih tinggi meski di tengah pandemi COVID-19. Biasanya dalam satu kali produksi itu berapa banyak, Bang? Sekitar 250 kilo. 250 kilo. Itu jelang Imlek? Iya, jelang Imlek. Dalam satu hari. Itu dalam satu hari 250 kilo? Iya, kita produksi. Itu berapa hari sebelum Imlek biasanya? Kalau dibilang 20 hari sebelum Imlek sudah produksi. Sumut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, banyaknya tumpukan sampah yang berada di persimpangan Jalan Inti Kota Rantau Prapat dan di bahu Jalan Bypass membuat warga yang berada di sekitaran dan pengguna jalan menjadi resah. Pasalnya, tumpukan sampah tersebut mengeluarkan bau busuk. Selain merusak kebersihan dan keasrian tatanan kota, tumpukan sampah yang berada di persimpangan Jalan Inti Kota dan Jalan Bypass Rantau Prapat Labuhan Batu juga meresahkan warga, baik yang bermukim di sekitaran maupun pengguna jalan yang melintas di lokasi tersebut. Meski sudah terdapat imbauan dan larangan membuang sampah sembarangan, namun kesadaran masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat masih terbilang rendah. Hal ini membuat sebagian warga menjadi resah. Beberapa warga sangat menyayangkan tindakan masyarakat yang masih membuang sampah tidak pada tempatnya. Kami harap kepada semua masyarakat, jangan asal buang sampah. Kasihanlah pemerintah, tiap hari membuang sampah. Jadi itulah yang masyarakat di sini, tempat di sini. Jalannya dicampakkan gitu coba. Berarti asal ada orang campakkan aja, nggak punya aturan. Jadi geram lawak kan? Kan di sini ada perubahan. Nah, itu masih mending enak, masih enak lagi. Masih, dia bisa buang ke jurang.
Oh, kalau tidak, Numpuk lah sini, Bu, ya. macam mana setan yang nggak punya otak? Kayak gitu lah. Selain rendahnya kesadaran masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat, diduga juga masih lemahnya dinas terkait menyikapi dan memperlakukan pidana atau denda terhadap pelanggar aturan yang sudah ditetapkan pada Perda Nomor 8 Tahun 2017 tentang larangan sekaligus pidana terhadap pelanggaran pengelolaan sampah, sehingga permasalahan sampah hingga saat ini belum dapat terselesaikan. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, perayaan Imlek 2021 tinggal menghitung hari. Warga binaan yang beragama Buddha di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Pematang Siantar mulai berbenah tempat sembahyang atau vihara. Seperti biasa pada setiap tahunnya, umat Buddha sebelum hari perayaan Tahun Baru Cina tiba, mempersiapkan segala sesuatunya mulai dari membersihkan tempat sembahyang. Demikian juga dengan umat Buddha yang berada di Lembaga Permasyarakatan Kelas 2A Pematang Siantar, Sumatera Utara. Warga binaan ini sebelum kegiatan bersih-bersih dimulai terlebih dahulu melakukan ritual doa bersama. Salah satu warga binaan Lapas Pematang Siantar yang merayakan Imlek adalah Rusdi. Ia mengatakan bersih-bersih tempat sembahyang dilakukan dalam rangka menyongsong Imlek. Bagi Rusdi, tahun ini adalah perayaan Imlek keempat di lapas. Untuk menyambut Imlek ini, kita bersih-bersih tempat altar vihara, patung Buddhanya, sama tempat sembahyang perkarangan sini. Sama jemaah-jemaah 17 orang melakukan kebaktian. Ada persembahan dari teman-teman yang lainnya, buah-buahan sama roti-roti. Di luar dari keluarga? Sedih lah Pak, udah 4 kali lah ini Pak. Udah 4 tahun. 4 tahun nggak bersama keluarga? Nggak bersama keluarga. Jadi rindu sama keluarga dan anak gitu? Rindu lah Pak. Menjalani hukuman tidaklah menjadi penghalang untuk merayakan hari besar mereka, seperti Imlek di Lembaga Permasyarakatan. Ebit Masder melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam. Saya Daniel Huta Barat, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.